Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Permata Chandra. Saya mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Syahkuala semester 4. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul tentang upaya atau ide-ide yang saya lakukan untuk mendukung konservasi orangutan. Nah, sebelum itu, apa itu orangutan? Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sementara 3 kerabatnya yaitu gorila, simpanse, dan bonobo hidup di Afrika. Kurang dari 20.000 tahun yang lalu, orangutan dapat dijumpai di seluruh Asia Tenggara. Pongo Abililesan 1827 mengatakan bahwa populasi orangutan Sumatera di alam menghadapi ancaman kepunahan, hingga menyebabkan spesies ini dimasukkan ke dalam status sebagai critically endangered oleh International Union for the Conservation of the Nature. Singleton DKK 2008 dan Primek DKK 1998 mengatakan dalam beberapa dekade terakhir penurunan populasi orangutan diperkirakan mencapai 30-50%, bahkan bisa mencapai lebih dari 80% apabila dibandingkan dengan populasi 75 tahun terakhir. Menurut Singleton DKK 2008, penyebab utama penurunan populasi di alam adalah kerusakan habitat akibat illegal logging, kebakaran hutan, dan pemburuan liar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam upaya yang akan saya lakukan, kita ketahui dulu apa yang akan kita bahas. Maka di sini yang akan kita bahas adalah mengapa penurunan populasi itu terjadi, dan di sini telah dikatakan penyebab penurunan populasi tersebut adalah akibat illegal logging, di mana itu ada kebakaran hutan dan pemburuan liar. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita akan melakukan beberapa upaya. Nah, upaya atau ide yang akan saya lakukan untuk mendukung konservasi orangutan ini, yang pertama kita mengambil upaya dari pemerintah, di mana pemerintah mengatakan bahwa orangutan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Nah, dengan adanya konservasi dari pemerintah ini, maka siapa saja yang telah melakukan atau melanggar peraturan ini maka akan dikenakan sanksi. Dengan begitu, orang-orang yang akan melakukan pemburuan liar ataupun pembakaran hutan secara ilegal maka akan mendapatkan sanksi, dan dengan begitu tidak banyak orang yang akan semena-mena melakukan pembakaran liar ataupun pemburuan satwa tersebut. Nah, Anonim 1999 mengatakan upaya lain yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi, di mana rehabilitasi ini merupakan suatu kondisi di mana orangutan yang telah disita dari masyarakat akan dilakukan perlakuan khusus ataupun penanganan khusus yang akan menjadikan orangutan tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya setelah pelepas liaran tersebut. Karena rehabilitasi ini adalah maksudnya melepas liarkan kembali orangutan tersebut ke habitat alaminya. Sebelum melakukan pelepasliaran tersebut, maka orangutan harus melakukan rehabilitasi agar nanti saat pelepasliaran, orangutan bisa beradaptasi baik dengan lingkungannya, agar tidak terjadi permasalahan yang baru. Lanjutan, Suryo Hadikusumo mengatakan indikator keberhasilan program rekonstruksi dapat diketahui melalui kemampuan adaptasi orangutan Sumatera di habitat alami barunya pasca pelepasliaran. Nah, agar kita mengetahui bahwa program rekonstruksi ataupun program rehabilitasi yang kita lakukan tadi itu berhasil, maka kita dapat mengamati dari berbagai perilaku orangutan. Yang pertama, perilaku hariannya, aktivitasnya, dan daya jelajahnya. Jika perilaku harian orangutan dan aktivitas lainnya, daya jelajahnya juga normal yang dilakukannya pasca pelepasan liaran tersebut, maka bisa dikatakan program ini berhasil. Tapi jika ada permasalahan pada perilaku orangutan saat di lokasi pelepas liaran, maka bisa dikatakan program ini kurang berjalan dengan baik. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, mengapa orangutan harus kita lindungi? Menurut saya, karena orangutan merupakan satwa liar yang disebut sebagai spesies kunci atau spesies payung seperti gajah, harimau, penyu, dan badak.
Orangutan berfungsi sebagai spesies yang berperan penting dalam rantai makanan, spesies yang berkontribusi menjaga stabilitas ekosistem dan regenerasi habitat, serta spesies yang mewakili kebutuhan konservasi dalam skala yang luas. Melindungi orangutan bukan semata-mata untuk melindungi populasinya saja, tetapi melindungi orangutan adalah langkah untuk melindungi dan menyelamatkan ekosistem. Nah, dari pernyataan ini, maka betapa pentingnya orangutan itu harus kita lindungi, bukan hanya semata-mata untuk melindungi populasinya saja, tetapi ini menyangkut tentang penyelamatan ekosistem. Dari permasalahan pelindungan orangutan, kita mendapati 3 komponen yang harus kita laraskan. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua habitat atau hutan, yang ketiga adalah orangutan itu sendiri. Dalam menangani permasalahan ini, kita dapat melakukan pendekatan awal terhadap masyarakat. Menurut saya, langkah utama yang paling penting untuk mengurangi masalah tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat. Nah, penyuluhan ini menurut saya akan mendapatkan dampak yang sangat baik. Dengan kita melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, masyarakat akan lebih terbuka pemikirannya untuk menjaga ekosistem dan menjaga satwa liar yang ada di lingkungannya, ataupun agar masyarakat bisa saling beradaptasi dengan satwa atau hewan-hewan yang ada di lingkungannya. Mereka juga bisa membuka pikiran agar bisa menjaga ekosistem tersebut. Nah, penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat, ya seperti yang saya katakan tadi, agar menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan, terutama hutan dan sebagai tempat tinggal satwa liar dan pelindungan bagi manusia itu sendiri. Mengapa hutan dikatakan sebagai pelindungan manusia itu sendiri? Karena hutan merupakan paru-paru dunia, di mana jika tidak ada lagi hutan, maka oksigen akan habis dan lapisan ozon ataupun apapun yang menyangkut tentang hutan pastinya akan rusak. Dengan begitu manusia tidak akan bisa hidup di dunia ini lagi. Dengan timbulnya kesadaran masyarakat, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap keberadaan hutan dan satwa liar di dalamnya. Dengan para masyarakat itu sadar, maka akan memberikan dampak positif. Mereka akan menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menjaga hutan. Nah, maka dengan begitu satwa yang ada di dalamnya dan juga lokasi ataupun hutan itu sendiri akan menjadi baik. Ketertarikan saya di dunia konservasi ini karena latar belakang saya adalah mahasiswi pendidikan biologi yang telah sedikit banyak tahu tentang permasalahan terhadap hutan, terutama pada satwa liar sebagai penghuninya. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya ini, saya sangat berharap jika saya terpilih dalam momen ini, saya akan melakukan kajian tentang pengamatan orangutan di kawasan Gayo Luas, terutama orangutan Sumatera. Saya juga akan siap berpartisipasi di dalamnya untuk melindungi satwa liar khususnya di daerah Gayo Luas. Saya sangat-sangat berharap agar dapat diterima dalam momen beasiswa ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.